Shalom, salam sejahtera. Kita kembali di acara Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Kita masuk episode 391. Pertanyaan dari anak umur 9 tahun. Surga itu seperti apa? Itu anak umur 9 tahun bertanya kepada ibunya. Apa ada penambahan umur di sana? Saya bingung jawabnya, kata si ibu atau si bapak ini. Bagaimana saya harus menjelaskan ya Pak? Kalau pertanyaan saya dijawab, boleh saya tahu ditayangkan di episode berapa biar saya tunjukkan ke anak saya. Terima kasih. Surga itu seperti bumi ini. Ada gunung, ada pohon, ada sungai, ya, ada gedung-gedung, ada mainan, ada taman. Tetapi tidak ada kuburan karena tidak ada orang mati. Apakah ada penambahan umur di sana? Tentu ada. Tetapi penambahan umur tidak penting. Sebab manusia tidak mati, ya. Jadi tidak perlu dipersoalkan sama sekali. Mau umur 100, mau umur 1000, mau umur 10.000, tidak masalah. Yang penting semuanya taat kepada Allah dan saling mengasihi. Jadi kita sekarang ini harus jadi anak yang baik-baik, yang belajar rajin, nurut orang tua, taati orang tua, mengasihi kakak adik, teman-teman, supaya kita boleh masuk surga. Ya, jadi kalau mau jadi anak atau orang yang boleh masuk surga harus jadi orang baik, tidak boleh jahat. Ya, sebab percaya kepada Tuhan Yesus itu berarti harus taat kepada orang tua seperti Yesus taat kepada Bapa di surga. Puji Tuhan, itu jawabannya. Pertanyaan yang berikut, ya. Dari wanita usia 33 tahun di Malang. Pak Era, saya sudah punya suami dengan agama yang berbeda dan umur yang lumayan jauh. Karena dia usia 52 tahun. Oh, sedangkan wanita ini 33 tahun. Bedanya 21 tahun. Ya. Bedanya jauh ya. Saya punya 2 anak umur 11 dan yang kedua 3,5 tahun. Suami saya punya 4 anak kembar laki-laki, punya 4 anak kembar laki-laki, perempuan. Dengan kondisi anak yang pertama laki perempuan tinggal bersama saya sejak masuk SMA. Bapak saya di GSKI baru 2 tahun lebih dan sampai saat ini saya terus ikuti program Truth ID tiap hari. Tapi saya bersyukur mengenal SK saat saya harus menghadapi turunnya perekonomian saya secara drastis, mengenal suara kebenaran maksudnya ya. Saya jadi punya pegangan yang semakin kuat karena hanya fokus sama Tuhan saja. Saya Kristen dari lahir, tapi Tuhan proses hidup saya sejak SMA, sejak sama SMA dengan banyak permasalahan yang luar biasa. Saat ini saya bersyukur dengan segala kondisi yang pernah saya hadapi sebelumnya. Karena membuat saya tahu harus merespon bagaimana. Suara kebenaran terus menguatkan saya untuk jangan menyerah di posisi saat ini. Suami saya awalnya terbuka dan mau menerima perbedaan agama kami. Tapi salah di awal saya nggak membicarakan detail tentang anak-anak dan kedepannya. Dia nggak pernah kasar fisik kepada saya. Tapi dia seperti merasa gemas bahwa hampir 12 tahun dia nggak bisa membawa saya ke ajaran yang dia yakini. Jadi sering sewot kalau menyinggung agama Kristen. Pertanyaan saya, apa saya salah saat saya ajarkan anak-anak saya cinta Yesus
dan mereka pun seperti dari hatinya juga cinta. Tapi saya suruh anak-anak saya menghormati papanya kalau sedang marah-marah dengan tidak menjawab atau menjawab iya saat bilang, ayo sholat. Ini itu tentang keyakinannya. Walau habis itu marahnya sudah dan anak saya nggak disuruh sholat di depan dia sih. Dan satu hal lagi, anaknya yang kembar ikut saya sudah menjadi Kristen sejak sekitar setahun ikut saya. Saya sama sekali nggak suruh dia masuk Kristen. Dia cuma bilang minta dibelikan Alkitab karena dia pengen belajar. Puji Tuhan sekarang dia sudah bekerja dan terus belajar suara kebenaran sama saya juga. Saat ini mengikuti puasa Pak, saya pengen terus semakin dengar apa maunya Tuhan dan saya berserah untuk Tuhan izinkan atau tidak. Suami saya mengenal atau mengalami Tuhan atau tidak. Tapi saya juga berdoa untuk tempat tinggal yang sampai saat ini kami masih kontrak dan harus bayar kontrakan lagi. Karena dulu kami tinggal di hotel, karena suami saya memang GM hotel dengan privilege stay di hotel. Dari awal menikah dulu dan tidak punya rumah. Apakah saya salah ya Pak? Saya bawain dalam doa puasa saya. Karena saya nggak tahu bagaimana dengan kondisi gaji suami hanya 50% karena pandemi juga. Kebetulan saya ibu rumah tangga yang hanya urus anak dengan kondisi anak masih kecil. Keluarga saya tidak ada di kota Malang ini karena saya dari Jawa Tengah. Oke, yang pertama kamu wanita yang baik, ya. Kamu wanita yang baik, ya. Kamu juga wanita yang sebenarnya menarik, ya. Kamu jatuh cinta ke pria yang menurut saya salah. Kamu bisa mendapat suami yang lebih baik dari suami ini. Tetapi kita tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Kegagalan atau kesalahan memilih pasangan hidup ini pun bisa menjadi berkat kekal, di mana kamu bisa lebih bergumul untuk mencari Tuhan, berjuang untuk mempersiapkan hari esok. Toh kita hanya tidak lebih 70-80 tahun, jadi jangan disesali. Jadi kesalahan yang tadi saya katakan, kesalahan ini bisa menjadi tidak menjadi kegagalan kalau kita merespon keadaan ini dengan positif dan kita menganggapnya bukan kesalahan lagi. Jika kita merespon dengan benar. Saya bersyukur kamu bisa membawa anak tirimu menjadi orang percaya. Dan saya optimis anak-anak kandungmu juga bisa menjadi orang percaya. Dan kemudian suamimu yang adalah suami yang baik juga bisa menjadi orang percaya. Jadi sekarang kamu perkuat imanmu dengan ikut Truth ID, doa bersama, puasa bersama. Kamu akan memancarkan kemuliaan Allah dan menyelamatkan keluargamu. Kamu wanita yang sungguh-sungguh mencintai suami. Walaupun ada perbedaan umur, tapi kamu wanita yang setia. Puji Tuhan, jangan memikirkan pria lain. Ini adalah pernikahan kamu yang terakhir. Kamu tidak akan pernah menikah lagi dengan pria manapun. Kamu besarkan anak-anak dan bersiap masuk ke langit baru, bumi baru. Sampai jumpa di sana. Kalau kita tidak bertemu di bumi ini. Semangat, jangan banyak bicara, dan jawaban kamu kepada suami yang marah-marah diam saja. Jawab ya untuk anak-anakmu tadi sudah tepat. Ya, walaupun tentu untuk hal yang prinsip harus berkata tidak. Sementara ya, karena anak-anakmu juga belum tahu mau jawab apa. Tapi suatu hari harus memiliki ketegasan. Tidak kalau hal itu mengganggu keyakinan keselamatan kita. Tuhan memberkati. Tuhan menyertai kamu. Dari seorang pria usia 33 tahun, ayah 2 orang anak. Salam Pak Era, sekitar 4 tahun ini saya sering terpisah dengan keluarga karena pekerjaan di luar kota.
70 hari baru cuti. Saya bekerja di tambang batu bara dan saya juga penggemar suara kebenaran. Saya selalu mendengar khotbah Pak Eras ketika saya mengoperasikan alat berat di tambang dan saya sangat diubahkan dengan khotbah Pak Eras. Sebenarnya banyak Pak yang saya mau sampaikan pengalaman sehingga bisa menemukan truth. Dan saya percaya itu tuntunan Tuhan semua, tapi panjang ceritanya. Yang mau saya tanya Pak, apakah mimpi basah termasuk dosa? Mungkin karena terpisah dengan istri dan menahan godaan untuk melakukan kepuasan diri sendiri Pak, makanya mimpi basah itu terjadi. Mimpi basah itu tidak dosa, justru menunjukkan bahwa Anda tidak melakukan perbuatan perzinahan. Karena sperma Anda berlebihan dan secara metabolisme tubuh keluar dengan sendirinya. It's okay. Yang pasti saya sangat berubah dengan pengajaran Bapak meskipun belum sempurna. Dan saya tahu sempurna itu tapi belum bisa mencapainya. Saya bukan jemaat GSKI, ya Gereja Suara Kebenaran Injil, tapi saya sering mendukung meski itu nggak seberapa jumlahnya. Semoga para penggemar truth yang punya rezeki ikut mendukung truth. Aduh, jadi terharu saya. Terima kasih ya, kamu sudah mendukung. Kamu berkata walaupun tidak seberapa jumlahnya. Perhatian dan kasih tidak dinilai dari jumlah. Ini betul membuat hati saya terharu. Terima kasih untuk dukungan truth ya. Dan kebenaran ini tetap berlanjut sampai Tuhan datang dan kita melanjutkan di LP3. Oke bro, ayah Anda orang baik ya, terpisah dengan istri, tetapi tetap menjaga kesucian sampai mimpi basah. Kiranya Tuhan memberkati kamu, memberkati dua anakmu, dan kiranya istrimu menjadi istri yang setia. Sampaikan salam saya untuk istrimu, kasih tahu, beritahu. Pak Eras menyampaikan salam untuk kamu dan Pak Eras menunggu kamu untuk tetap ada di Truth ID dan berdoa bersama dan puasa bersama. Tuhan memberkati. Dari pria Jayapura, Papua. Salam Bapak Pendeta Erastus, saya sudah beberapa tahun mengikuti suara kebenaran dan saya diberkati dan diteguhkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Dulu saya sempat ikut melayani di gereja aliran Pentakosta sebagai jemaat simpatisan. Tapi sekarang tidak, dan ketika saya di gereja itu selalu pendetanya bahkan pendeta yang lain isi khotbahnya selalu tentang berkat-berkat jasmani. Mulanya memang tentang rohani, tetapi ujung-ujungnya lari ke berkat jasmani. Sebagai contoh, cari dahulu kerajaan Allah, diartikan rajin ikut ibadah maka kamu akan diberkati. 2, rajin ikut ibadah, kamu yang ekor akan menjadi kepala dan masih banyak yang lain. Lagi yang ujung-ujungnya berkat jasmani. Inilah yang saya merasa sepertinya ada yang salah. Tapi karena saya bukan pendeta, jadi saya tidak berani bicara. Karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Sebagai contoh, banyak di sini orang-orang yang tidak rajin ibadah dan hidupnya kebanyakan melanggar moral umum, tapi jadi kepala dinas dan lain sebagainya. Juga pejabat-pejabat atau pengusaha-pengusaha di negeri ini, walaupun tidak percaya Tuhan Yesus, tapi mereka secara jasmani berkelimpahan. Fakta-fakta inilah yang saya pikir sepertinya tidak benar. Dan ketika saya ikuti khotbah-khotbah Bapak Pendeta Erastus, saya semakin diteguhkan bahwa ternyata pertanyaan di hati saya terjawab lewat khotbah-khotbah Pak Pendeta Erastus. Pada kesempatan program ini saya ingin bertanya Pak, yang pertama, ada anggapan bahwa kalau orang sudah ke gereja di satu aliran tertentu dan sudah dibaptis selam, pasti selamat tanpa memperhatikan karakter hidupnya. Oke. Baptisan itu lambang kematian. Jadi mau dibaptis 10 kali, kalau dia tidak mematikan keinginan dagingnya, tetap tidak selamat.
karena karakternya tidak diubah. Dibaptis sekali saja dengan komitmen dikuburkan. Manusia lama dimatikan, nafsu-nafsu yang salah disembelih dimatikan. Menyangkal diri, hidup suci, bertekad untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, dan tidak mencintai dunia. Baru baptisannya itu benar. Nah, banyak baptisan itu hanya formalitas dan itu seperti melecehkan Tuhan. Ini yang salah. Jadi anggapan bahwa kalau orang sudah dibaptis di aliran tertentu dengan baptisan selam pasti selamat, ini pandangan picik, naif. Ya, yang penting adalah kesediaan dikuburkan bersama dengan Tuhan dan membuktikan buah-buah pertobatan. Itu yang menyelamatkan. 2. Ada juga pemahaman bahwa orang yang bergereja di luar aliran gereja pertobatan itu tidak selamat. Ini juga kesombongan. Ya. Ada gereja-gereja yang merasa bahwa gerejanya itu gereja yang membawa orang ke surga karena baptisannya selam. Dan kalau sudah diselam pasti masuk surga. Tadi sudah saya katakan itu naif. Picik. Yang penting bukan baptisan selam atau percik. Tapi kesediaan untuk dikuburkan bersama dengan Tuhan dan dibangkitkan dalam hidup yang baru. Tetapi karena kata baptisan dari kata baptiso, bukan pantiso. Kalau baptiso itu to dip, to baptize, not to sprinkle, bukan dipercik. Maka kalau kami diselam. Tetapi kalau Anda tidak diselam, saya juga tidak mau mempersoalkan. Yang penting maknanya, bukan teknisnya. Oke, diteruskan. Saya pikir itu saja Pak Pendeta, sebenarnya masih banyak pertanyaan Pak. Tapi itu saja dulu. Oh, satu lagi Pak Pendeta, apakah sudah ada GSKI di Jayapura, Papua? Kalau belum, apakah bisa diadakan? Terima kasih. Ya, saya selalu berdoa buat Bapak Pendeta sekeluarga, program Suara Kebenaran dan hamba Tuhan yang melayani di GSKI. Kiranya Tuhan Yesus melindungi, memberikan kekuatan, dan memberkati dalam pelayanan. Terima kasih. Kepada saudara ini, yang bertanya ini di Jayapura, Papua, ya, usia 58 tahun, inisialnya D namanya, ya. Jadi saudara bisa membuat kelompok yang namanya House of Truth. Kumpulkan beberapa saudara, ajak diskusi mengenai kebenaran, bersama nonton pemberitaan Suara Kebenaran lalu didiskusikan, ya. Bisa lewat CD, lewat khotbah saya lalu didiskusikan. Anda mulai memperhatikan mereka seperti seorang gembala sidang. Tidak harus menjadi pendeta, tapi bisa mengembalakan. Dan jika Anda tertarik, Anda bisa mengirimkan lagi SMS bagaimana membangun House of Truth. Kami akan membimbing membuat House of Truth di Jayapura. Saya kira di Jayapura mungkin ada House of Truth atau sudah ada GSKI karena saya tidak hafal. Tetapi nanti barangkali bisa dihubungi. Anda bisa dihubungi orang saya. Baik, pertanyaan kelima. Salam Pak Era, saya wanita berumur 50 tahun menikah dengan pelayan Tuhan dan memiliki 2 putri yang dewasa. Pak Eras, kami sudah 2 tahun mengikuti Suara Kebenaran, mengikuti pengajaran Bapak Eras. Tuhan banyak mengubahkan hidup saya. Terima kasih Pak Eras, lewat doa pagi, waski, doa puasa, Suara Kebenaran, Batak Bermazmur, Abam, dan ibadah raya. Bapak Eras selalu memberikan firman dan pengajaran yang membuat saya hanya merindukan langit baru, bumi baru. Pak Eras, saya memiliki penderitaan sepanjang 27 tahun pernikahan kami. Saya mempunyai suami yang manja dan kurang bertanggung jawab dalam pernikahan kami. Dari awal pernikahan saya ikut serta membantu keuangan rumah tangga karena suami pelayan Tuhan yang tidak memiliki gaji. Puji Tuhan saat ini anak kami telah menyelesaikan pendidikan sarjana dan telah bekerja. Secara ekonomi saya tidak seberat beberapa tahun yang lalu.
beban penderitaan, kesedihan saya, Pak. Karena kemalasan dan kemanjaan dan kurang bertanggung jawabnya suami saya. Suami saya memiliki sakit. Sakitnya tidak terlalu parah. Tetapi itu dijadikan benar-benar tidak beraktivitas, hanya makan dan tidur di rumah. Pelayanannya pun hanya sekedarnya saja. Saya benar-benar sudah mau berkemas-kemas, Pak. Saya sudah memasrahkan semuanya kepada Bapak di surga. Saya sudah tidak kecewa karena suami tidak dapat memenuhi kebutuhan di rumah. Karena saya dan anak saya masih bekerja, kami bersama-sama berjuang mencukupi kehidupan di rumah karena masih ada satu anak yang masih kuliah. Saya sudah menerima semua menjadi berkat abadi buat saya. Aduh, ini hebat tulisan ini. Ya, ibu ini hebat ya. Ini ibu yang sudah mendengar suara kebenaran sehingga bisa menulis kalimat-kalimat ini. Ya. Tetapi Pak, sekarang ini yang membuat saya hanya bisa menangis. Saya tidak tahan kalau mendengar suami saya setiap hari mengeluh dan mengeluh atas penyakitnya. Saya berusaha untuk mengabaikannya dengan mendiamkan saja, karena suami saya paling sulit dikoreksi dan diajak ke dokter. Jadi lebih suka mengasihani diri dan diperhatikan. Pak Eras, mohon pencerahannya Pak, bagaimana supaya saya bisa tahan mendengar keluhannya setiap hari. Kadang saya lemah Pak menghadapi suami saya, karena lelahnya saya bekerja dan mengurus rumah tangga. Saya sedih Pak karena suami tidak menjadi teladan, suami saya tidak menjadi teladan yang baik untuk anak-anak. Suami saya tidak melakukan dosa moral karena dia seorang pelayan Tuhan, tapi manja, kurang tanggung jawab dan mengasihani diri, membuat anak-anak tidak dekat. Demikian Bapak, kiranya saya semakin mengerti rencana Bapak di surga dalam hidup saya. Melalui semua ini, terima kasih Pak Eras, Tuhan memberkati Pak Eras dalam keluarga dan pelayanan. Ibu sudah melewati 27 tahun pernikahan. Ibu kuat. Ke depan ibu pasti kuat. Yang pertama sebenarnya ibu masih menuntut suami untuk menjadi suami seperti yang ibu ingin. Dari pernyataan tadi ibu mengatakan sudah pasrah mau berkemas-kemas. Ya sudah. Anda berkata saya sudah tidak kecewa karena suami tidak memenuhi kebutuhan. Oke. Jangan kecewa untuk hal lain lagi ya. Jadi Anda sudah tidak kecewa karena suami tidak memenuhi kebutuhan rumah. Anda bisa bekerja bersama anak. Sekarang juga jangan kecewa kalau suami masih manja dan kolokan. Anda Bu harus menerima suami sebagai orang sakit. Jadi jangan tuntut suami untuk sehat seperti yang ibu inginkan. Ibarat pelari dia hanya bisa lari 5 km per jam. Ibu jangan mengharapkan dia 10 km apalagi 20 km. Ajak suami ke dokter, kalau tidak jangan dipaksa. Kalau dia ngomel, dia mengasihi diri sendiri, ibu harus belajar tabah. Tidak memasukkan di hati, memasukkan di telinga seakan-akan hati tetap teduh. Karena suami ibu ini bisa tidak lama hidup. Dan ibu harus siap kalau suatu saat suami ibu ini dipanggil Tuhan. Ya, jangan ibu berkata, wah saya nggak rela Pak. Loh, Anda nggak rela suami dipanggil Tuhan, tetapi Anda tidak terima kalau dia manja, kurang tanggung jawab. Anda tidak terima kalau dia mengasihi diri sendiri dan membuat anak-anak tidak dekat dan tidak menjadi teladan. Jadi Anda sudah menerima paket seperti ini. Ini modelnya, terimalah. 27 tahun sudah diterima. Harus terima lagi, tinggal sedikit waktu. Jadi ibu tinggal sedikit waktu. Jangan nuntut suami berubah. Yang penting ibu berkemas-kemas dengan anak-anak dan ibu menjadi contoh bagi suami di sisa umur hidupnya untuk bisa berubah. Tinggal sedikit lagi. Dan kalau Tuhan memanggil suami ibu artinya meninggal dunia, ibu juga harus sudah siap. Kalau dibawa ke dokter nggak mau ya sudah.
obati dengan pengobatan yang dia mau. Dan ibu siap-siap kehilangan dia, karena memang suatu hari pasti kehilangan, cepat atau lambat. Ibu harus tabah. Tuhan memberkati. Pertanyaan berikut, Salam Pak Erastus, saya ada 2 pertanyaan, mohon pencerahannya. Pertanyaan pertama, bagaimana menyikapi seorang pengkhianat, entah itu saudara atau teman? Apakah seorang pengkhianat bisa dimaafkan atau sebaiknya dijauhkan saja? Pertanyaan kedua, bagaimana cara mematikan gairah seks? Sedangkan kita masih hidup dan seks adalah salah satu kebutuhan biologis. Yang pertama, jangan berharap tidak ada pengkhianat. Yesus mengalami pengkhianatan, kita pasti mengalami pengkhianatan. Orang yang mengkhianati kita itu bisa siapapun, termasuk orang paling dekat. Kita harus tetap memaafkan. Tidak boleh kita membenci. Tetapi apakah kita menjauhi dia atau mendekatkan diri harus minta hikmat Tuhan. Ada orang-orang yang masih bisa kita perbaiki. Ada orang-orang yang memang jangankan kita, Tuhan pun tidak bisa memperbaiki dia karena dia tidak bisa perbaiki. Bersyukur kalau ada orang mengkhianati kita. Karena kita dilatih untuk serupa dengan Yesus. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mematikan gairah seks sedangkan kita masih hidup dan seks adalah salah satu kebutuhan biologis manusia. Saya tidak tahu ini yang bertanya laki-laki atau perempuan. Tetapi saya harus memberitahu bahwa semua kita pada umumnya mengalami pergumulan ini. Semua kita. Jangan berharap mujizat untuk menyelesaikan masalah hal ini. Minta Tuhan tolong matikan keinginan seks saya. Tidak bisa. Seks itu kudus. Harus diarahkan kepada pasangan. Ada godaan mengarahkan kepada yang lain. Harus dimatikan. Kita yang mematikannya sendiri. Kita nggak bisa berkata, Tuhan matikan keinginan seks saya kepada objek lain. Kita yang harus membunuh. Kalau pria misalnya. Kalau dulu kita lihat wanita cantik, kita masih mau lihat bodinya misalnya. Sekarang melihat gak kenal, gak usah nengok. Nengok kedua kita bersalah. Tengokan pertama, pandangan pertama kita tidak berdosa. Karena kita mau memastikan kita kenal tidak. Kalau kenal, say hello. Kalau tidak, kita usah lihat. Pandangan pertama tidak salah. Kalau Anda memandang kedua kali, hanya karena mau menikmati kecantikannya, pasti kita berdosa. Saya laki-laki, saya mengerti nafsu apa yang ada di dalam daging saya. Makanya dari muda saya berkata, matikanlah aku Tuhan. Nah, nanti seiring dengan perjalanan waktu, seiring dengan usia, seiring dengan kebenaran firman yang kita pahami, seiring dengan doa plus puasa yang kita lakukan, itu keinginan akan bisa mati dengan sendirinya. Kita akan takut kalau kita berbuat salah. Kita lihat sesuatu yang tidak pantas saja, kalau dulu masih kita nikmati, apakah itu film atau apa, sekarang kita malu dengan diri sendiri dan merasa itu jijik atau menjijikkan. Berjuang terus, kita akan bertumbuh sampai kita menjadi kudus seperti Bapa dan tak bercacat, tak bercela. Saudara, terima kasih untuk perjumpaan ini. Jangan lupa mensubscribe Truth ID, men-share, menekan gambar lonceng untuk notifikasi, beri tanda like. Tuhan memberkati.